Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fahri Mulyadi, NIM 1864043, Ketika Nurul Syofah 1864053, dan Ainur Rahman 1864067. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materinya. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu inti gabung. Nah, neutron itu kan kita tahu sendiri bahwa neutron tidak bermuatan dan memiliki momen magnetik yang sangat kecil. Sehingga, si neutron ini tidak berinteraksi dengan elektron atomik, tetapi hanya berinteraksi dengan intinya. Nah, neutron dapat berinteraksi itu dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara berinteraksi dengan cara elastis, atau bisa disebut dengan energi kinetik kekal, atau secara tak elastis. Nah, jika tumbukannya tak elastis, maka inti itu akan ditinggalkan dalam keadaan tereksitasi. Nah, kemudian energi eksitasinya akan dikeluarkan dalam peluruhan gamma. Tidak setiap gabungan neutron dan proton menjadi sebuah inti yang mantap. Pada umumnya, inti ringan ketika A kurang dari 20 mengandung jumlah neutron dan proton hampir sama. Sedangkan pada inti berat, proporsi neutron bertambah besar. Karena partikel alfa terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, peluruhan alfa mereduksi Z dan N inti induk. Masing-masing dengan 2. Dalam peluruhan beta, neutron bertransformasi dengan proton dan elektron. Elektron yang meninggalkan inti dan teramati sebagai partikel beta, dalam perubahan beta positif, sebuah proton menjadi sebuah neutron dan sebuah positron yang dipancarkan. Jadi, peluruhan beta negatif mengurangi proporsi neutron dan peluruhan beta positif menambah proporsi neutron. Elektron diabsorpsi oleh proton nuklir yang bertransformasi menjadi neutron. Salah satu contoh dari reaksi inti gabung adalah ketika senyawa X kita gabungkan dengan senyawa He, maka akan dihasilkan senyawa X aksen ditambah neutron. Makin banyak energi yang diberikan pada inti, maka semakin banyak pula neutron yang kita dapati melingkari inti. Nah, pada deret peluruhan, unsur-unsur berat diperlihatkan dengan besarnya kuantitas proton dan neutron dalam inti, atau sering dinamakan nomor massa. Jika nomor massa suatu unsur berbeda, maka perbedaan tersebut terletak pada jumlah neutron dalam nukleon. Inti-inti atom dengan nomor atom yang sama dan nomor massa berbeda dinamakan isotop. Sebagai contoh, hidrogen memiliki 3 isotop hidrogen biasa, memiliki nomor atom 1 dan nomor massa 1. Deuterium memiliki nomor atom 1 dan memiliki nomor massa 2. Dan isotop radioaktif tritium memiliki nomor atom 1 dan memiliki nomor massa 3. Semua isotop ini ditunjukkan dengan lambang kimia H. Perbedaannya, jumlah neutron dan proton akan mengganggu kestabilan nukleon, sehingga sebuah unsur bersifat radioaktif. Nah, isotop-isotop yang tidak stabil inilah yang dinamakan dengan radioisotop. Langsung saja, saya Etika Nurul Sofwah, NIM 1864053. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, Fahri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kinematika reaksi energi rendah. Nah, reaksi ialah proses yang terjadi apabila partikel-partikel nuklir atau nuklean atau inti itu saling mengadakan kontak. Reaksi energi seringkali diserap atau dilepaskan. Jadi ketika reaksi itu dalam keadaan rendah, maka energi tersebut akan dilepaskan. Kemudian Kemudian itu adalah reaksi inti dapat ditulis sebagai A plus X menjadi Y plus B atau disingkat X dalam kurung ABY, yang dimana X adalah inti awal, Y adalah inti akhir, sedangkan A dan B adalah masing-masing partikel
partikel datang dan yang dipancarkan. Apabila suatu partikel A ditembakkan pada inti X, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yakni hamburan inelastik, dan reaksi inti. Nah, kemudian A plus X tersebut dapat dikategorikan X plus A itu menjadi hamburan elastik. Kemudian X bintang plus A aksen itu menjadi hamburan inelastik. Y plus B, Z plus C itu menjadi reaksi inti. Nah, reaksi inti tersebut memberikan informasi pada banyak persoalan dalam fisika inti. Kemudian yaitu dalam reaksi inti tersebut berlaku beberapa hukum kekekalan, yaitu antara lain kekekalan muatan dengan rumus sigma Z sama dengan tetap, hukum kekekalan nomor massa sigma A sama dengan tetap, hukum kekekalan momentum sudut inti sigma L sama dengan tetap, hukum kekekalan paritas sigma P sama dengan tetap, hukum kekekalan momentum linear sigma P sama dengan tetap, hukum kekekalan massa dan energi yaitu dengan menggunakan rumus MAC pangkat 2 plus MAC pangkat 2 plus KA dan seterusnya yang udah tertulis di situ. Nah, di mana Q tersebut adalah energi reaksi, yaitu Q sama dengan KB plus KB besar plus KB kecil min KA. Nah, K ini merupakan energi kinetik. Kemudian ketika Q sama dengan 0, maka terjadinya reaksi eksoenergi. Dan ketika Q lebih kecil dari 0, maka yang terjadi adalah reaksi endoenergi. Kemudian klasifikasi reaksi inti menurut partikel yang datang. Yang pertama yaitu itu ada 4 golongan. Yang pertama yaitu reaksi partikel bermuatan, kemudian reaksi neutron, reaksi fotonuklir, reaksi elektron. Reaksi partikel bermuatan itu termasuk contohnya yaitu reaksi pada P, D, A, C12, O16. Nah, reaksi pada neutron yang seperti partikel yang ditembakkan adalah neutron. Kemudian reaksi fotonuklir, partikel yang ditembakkan adalah foton atau berupa sinar gamma. Kemudian yang terakhir yaitu reaksi elektron, yaitu partikel yang ditembakkan adalah berupa elektron. Kemudian klasifikasi reaksi inti menurut partikel datang yaitu dibagi menjadi 2, yaitu reaksi neutron datang dapat reaksi neutron datang dan reaksi partikel bermuatan. Nah, reaksi neutron tersebut dapat digolongkan menjadi 4, yaitu termik dengan energi datang,
epitermik dengan energi datang, lambat dengan energi datang, cepat dengan energi datang. Kemudian yang kedua digolongkan menjadi dua, yaitu partikel berenergi rendah, partikel berenergi rendah. Yang pertama, partikel berenergi rendah yaitu 0,1 sampai 10 MeV dan 10 sampai 100 MeV. Kemudian klasifikasi reaksi inti menurut partikel datang yaitu yang pertama reaksi inti majemuk, yaitu reaksi inti majemuk C, kemudian dilanjutkan dengan desintegrasi inti majemuk C, A plus X menjadi C, kemudian menjadi Y plus B. Nah, apabila A ini menumpuk pada X, maka pada energi partikel tersebut dibagi-bagikan kepada nukleon di sekitarnya. Pertukaran energi terjadi terus-menerus sehingga akhirnya energi terpusatkan pada satu nukleon, sehingga nukleon tersebut dipancarkan keluar dari inti. Selamanya ini adalah intinya. Ada partikel A yang menumpuk ke partikel X. Nah, partikel X tersebut dibagi-bagikan kepada nukleon yang lain. Terus pertukaran energi di sini itu terjadi secara terus-menerus. Nah, sehingga nukleon tersebut dipancarkan keluar dari inti tersebut. Selanjutnya pada diagram ini yaitu sebagai contoh dari reaksi N plus 31P menjadi 32P menjadi 31Si plus P. Selanjutnya yaitu klasifikasi reaksi inti menurut partikel datang, yaitu yang kedua adanya hamburan inelastik, knockout reaction, stripping reaction, pick up reaction. Nah, pada hamburan inelastik itu contohnya P sama P aksen, A aksen begitu. Ini adalah hamburan dari inelastik, partikel inelastik. Kemudian knockout reaction. Knockout reaction misalnya yaitu P sama N. Ini adalah contoh dari knockout reaction. Kemudian stripping reaction itu misalnya D, P, kemudian D, N, dan A, P. Yang terakhir yaitu pick up reaction. Contohnya yaitu P, D, sama P, A.
Nah, pada reaksi ini itu dapat digambarkan reaksinya seperti pada gambar yang di sebelah kanannya. Selanjutnya, mekanisme reaksi inti. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan partikel bebas. Dalam tahap ini, partikel berinteraksi dengan inti keseluruhan dan inti dinyatakan dalam sebuah rumus potensial yang kompleks, yaitu VL F1 plus I V2. V1 adalah potensial real dan I V2 adalah potensial khayal. Maka akan terjadi penyerapan saja dalam tahap ini. Sebagian partikel datang akan dihamburkan dan sebagian akan diserap. Bagian yang diserap tersebut akan memasuki tahap kedua, yaitu tahap sistem majemuk. Kemudian tahap kedua yaitu tahap sistem majemuk. Sistem ini belum dapat diterangkan secara memuaskan dalam tahap ini. Sebagian partikel yang diserap dari tahap pertama dihamburkan kembali. Sebagian membentuk inti majemuk dan sebagian lagi langsung ke tahap akhir. Jadi partikel ini dapat dipecah menjadi dua. Yang pertama tetap di inti majemuk dan yang kedua yaitu menuju ke tahap akhir. Nah, selanjutnya yaitu tahap akhir. Tahap akhir ini inti majemuk berdisintegrasi dengan memancarkan partikel-partikel. Apabila inti majemuk ini tidak terbentuk, maka inti akan berdisintegrasi langsung dan memancarkan partikel-partikel pada akhir reaksi semacam ini yang dinamakan reaksi langsung. Demikian presentasi dari judul saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi fisi. Nah, reaksi fisi itu seperti apa sih? Waktu yang dibutuhkan, gimana prosesnya dan lain sebagainya, di sini saya akan menjelaskan. Tapi sebelum ke penjelasan atau pembahasan, di sini saya akan memberitahukan bahwa dalam reaktor nuklir itu terdapat dua reaksi yang sangat familiar dengan kita. Yang pertama adalah reaksi fusi, yang kedua adalah reaksi fisi. Tapi di sini saya akan lebih fokus kepada reaksi fisi. Nah, teman-teman pasti menanyakan kan, apa sih reaksi fisi itu? Nah, reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom. Ingat ya, inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya yang menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil. Di sini juga akan melepaskan neutron-neutron baru juga nanti. Oke, selanjutnya proses terjadinya reaksi fisi. Gimana sih proses terjadinya gitu kan? Yang pertama adalah proses fisi diawali dari gerakan neutron menumbuk inti yang menyebabkan inti atom yang baru ditubruk tersebut menjadi tidak stabil dan kehilangan bentuknya. Kemudian mau tidak mau si inti yang baru ini akan membelah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil sambil melepaskan tenaga dan membebaskan 2-3 neutron baru. Nah, ini adalah gambar supaya kita lebih jelas. Jadi, telah dijelaskan bahwa proses terjadinya itu adalah neutron ini ditembakkan kepada inti atom. Di sini kita menggunakan uranium 235. Kenapa sih kita menggunakan neutron? Kan pada elektron dan sebagainya, karena neutron di sini adalah bersifat netral. Di sini ya. Oke. Ditembakkan dan membentuk atom yang baru. Ya, membentuk atom yang baru di sini uranium 236. Nah, dikarenakan uranium 236 itu kena ketambahan neutron, jadi menjadi di sini tidak stabil dan mau tidak mau suatu hal yang tidak stabil itu akan menstabilkan dirinya sendiri dengan cara membelah dan lain sebagainya. Di sini terjadilah pembelahan unsur-unsur lain, unsur-unsur yang lebih kecil. Salah satunya di sini adalah barium dan kripton, serta
akan terbebas 2 sampai 3 neutron baru gitu ya. Nah, itu adalah salah satu gimana sih caranya proses terjadi. Di sini saya akan menjelaskan. Dijelaskan lagi dalam teks di sini adalah dalam gambar tersebut tampak neutron mengenai bahan bakar uranium-235 atau U-235 dan menghasilkan satu produk antara lain yaitu uranium-236 yang sifatnya tidak stabil. Gitu ya, tidak stabil dan kemudian akan membelah menjadi 2 buah produk fisi yaitu krypton 92 dan barium 141 serta 3 buah neutron baru. Di samping itu akan muncul pula energi yang sebagian besar merupakan energi kinetik dari produk-produk fisi. Di situ ya. Jadi sudah terjelaskan di situ. Nah, nanti kita pasti bertanya-tanya, apakah bahan bakar yang digunakan dalam reaktor fisi tersebut? Gitu ya, dalam reaksi fisi tersebut. Di sini kita menggunakan U235. Nah, pasti bertanya-tanya, apakah hanya U235 aja yang digunakan? Apakah tidak ada yang lain? Kenapa sih menggunakan U235 gitu? Kenapa sih familiarnya kita dengan U235? Oke, di sini saya akan menjelaskan bahan bakar nuklir yang digunakan. Sebenarnya bahan bakar nuklir di sini yang digunakan itu sangat banyak sekali. Tapi saya akan menjelaskan hal yang sering digunakan saja. Jadi salah satu yang sering digunakan adalah uranium jenis 235 dan plutonium di sini ya. Tapi di sini saya akan lebih fokuskan lagi kepada uranium. Kenapa sih kita menggunakan uranium di sini? Nah, kenapa familiarnya para PLTN di Indonesia menggunakan uranium? Bahkan di dunia mungkin ya, menggunakan uranium. Karena banyaknya persediaan di alam. Ini adalah nilai pokok banget, nilai plus banget bagi para PLTN. Itu persediaannya sangat banyak. Nah, kenapa di sini kita menggunakan U235? Kalian pasti bertanya-tanya. Padahal uranium itu banyak sekali jenisnya, bukan hanya 235. Bahkan ada salah satunya yang lebih banyak dalam uranium itu jenisnya adalah 238. Bahkan ya, uranium 235 ini hanya 7% dalam uranium yang ada di alam kita gitu. Tapi kita kenapa menggunakan 235? Nah, ini dijawab karena memiliki tingkat pembelahan yang sangat mudah serta dapat melepaskan energi yang sangat besar. Meskipun 7%, tapi di sini memiliki nilai plus yang sangat berfungsi banget, yang sangat menguntungkan banget bagi PLTN di sini. Di samping pembelahan yang sangat mudah, di sini juga memiliki energi yang sangat besar. Gitu ya. Nah, itu alasan kenapa kita menggunakan rata-rata PLTN yang ada di Indonesia itu, bahkan di dunia itu menggunakan uranium 235. Gitu ya. Selanjutnya reaksi fisi berantai. Nah, reaksi fisi berantai itu seperti apa sih? Nah, reaksi fisi berantai itu adalah suatu reaksi yang terjadi karena adanya neutron-neutron baru yang dihasilkan oleh pembelahan dari neutron sebelumnya. Pasti di sini bertanya-tanya kan, gimana sih sebenarnya? Nah, lebih mudahnya kita lihat gambar di sini. Saya jelaskan di sini ya. Dalam reaksi sebelumnya, itu neutron menumbuk uranium 235 dan menghasilkan 3 neutron baru dan 2 unsur yang lebih kecil. Gitu kan. Nah, kita fokuskan kepada 3 neutron ini. Nah, dalam neutron yang terjadi, 3 neutron yang terbentuk dari tumbukan ini, itu neutron yang baru ini akan menumbuk uranium 235 lagi. Gitu. Sehingga nanti akan terjadi siklus yang sama. Akan terbentuknya 3 neutron lagi, terus ada 2 atom baru lagi yang lebih kecil masanya. Dan ini akan berkelanjutan. Inilah yang disebut dengan reaksi fisi berantai. Nah, reaksi fisi berantai ini bahaya nggak sih? Gitu. Ya, bisa dikatakan bahaya apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Gitu ya. Oke, baiklah. Saya akan di sini ada penjelasan. Jadi semakin lama, semakin banyak U235 yang mengalami reaksi fisi. Jadi ini berhubungan dengan waktu ya. Semakin lama proses tersebut, maka semakin banyak reaksi fisi yang terjadi gitu. Dan semakin banyak juga nanti energi yang terjadi. Gitu. Kalau misalkan saja nih, setiap reaksi fisi menghasilkan 3 neutron baru. Dan 3 neutron tersebut menumbuk lagi U235 dan menghasilkan 3 neutron lagi. Jadi bisa ditulis dengan deret geometris itu kelipatan 3 sudah.
satu menghasilkan 3. Nah, setiap satu akan menghasilkan 3. Di sini ada 3, jadi 3 dikali 3. Jadi akan ada kelipatan 3 di sini. Dan seterusnya sampai jenjang waktu yang kita butuhkan gitu. Nah, gitu ya. Karena setiap terjadi reaksi fisi akan membangkitkan energi, maka energi tersebut akan meningkat sesuai dengan deret geometrinya. Dan juga di sini akan meningkat sesuai dengan waktunya. Nah, jadi di sini, jadi dengan banyaknya energi di sini kita butuh yang namanya batang kendali untuk mengendalikan ini. Gitu. Sebelum ke batang kendali, di sini saya akan menjelaskan berapa sih waktu terjadinya reaksi fisi tersebut. Nah, di sini kan tadi ada hubungannya dengan waktu. Berapa sih kecepatannya dan lain sebagainya gitu, waktu yang dibutuhkan. Oke, selang waktu reaksi fisi. Sangat cepat sekali. Yang pertama, waktu yang diperlukan antara kejadian kegiatan neutron menumbuh U235 sampai dengan terbentuknya produk antara U236. Itu adalah 10 pangkat min 14. Bayangkan sudah. Bayangkan proses menubruknya ini sampai terjadi nanti uranium 236 di sini cuma membutuhkan waktu 10 pangkat min 14 detik. Bayangkan kecepatannya 0,000 berapa itu sudah. Kecepatannya sangat cepat sekali. Terus selanjutnya dari terbentuknya produk antara sampai terjadi pembelahan yang menghasilkan produk fisi memerlukan waktu 10 pangkat min 20. Dari prosesnya ini sampai terjadi 2 produk fisi ini, unsur-unsur ini membutuhkan waktu 10 pangkat min 20. Cepat sekali. Selanjutnya dari produk fisi tersebut muncul neutron baru itu memerlukan waktu 10 pangkat min 17. Jadi terbentuknya neutron baru ini hanya membutuhkan waktu 10 pangkat min 17. Dan dari munculnya neutron baru sampai menumbuh inti atom U235 yang lain, yang baru gitu, itu waktunya cuma 10 pangkat min 7 detik. Bayangkan kecepatannya seperti apa. Detik loh ya. Selanjutnya, waktu yang diperlukan untuk produk-produk fisi untuk menumbuh atom lain di sekitarnya sehingga akan mentransfer energi kinetik yang punya energi termal itu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 pangkat min 12. Jadi di sini ya, dalam proses penubrukan ini di sini akan ada energi-energi nanti yang dilepaskan. Gitu ya. Nah, ini energi nanti yang digunakan oleh PLTN. Nah, waktunya cuma 10 pangkat min 12 detik. Bayangkan. Jadi bisa dikatakan per sekian detik itu sudah menghasilkan berapa energi yang sangat besar dan neutron yang sangat banyak, puluhan, ribuan, bahkan jutaan mungkin, dan reaksi fisi yang lain gitu. Bayangkan saja per sekian detiknya. Oke ya. Selanjutnya kita membahas tentang menghambat reaksi berantai. Nah, tadi saya jelaskan bahwa reaksi berantai itu sangat berbahaya bagi kita, bahkan bisa menyebabkan ledakan yang sangat besar. Salah satunya bom atom yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima dulu itu prosesnya menggunakan reaksi fisi. Itu jika kita tidak bisa menghambat ataupun mengontrol atau mengendalikan gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mengendalikan gitu? Dengan energi yang sangat besar, kecepatan yang sangat cepat, apakah kita bisa mengendalikan? Pasti bisa lah. Apabila kita tidak bisa mengendalikan, tidak akan ada yang namanya PLTN yang ada di Indonesia, bahkan di dunia kan. Nah, di sini caranya itu sangat banyak. Di sini saya mencantumkan hanya 2. Yang pertama adalah proses penyerapan neutron, yaitu salah satu proses penyerapan 2 neutron baru sehingga hanya 1 neutron yang akan menumbuh U235 sehingga terjadi pembelahan yang sangat konstan. Nah, di sini saya jelaskannya untuk ini. Jadi dalam proses ini adalah tadi kan dijelaskan bahwa setiap atom yang baru itu akan menghasilkan 2 unsur yang lebih kecil dan 3 neutron. Tapi dalam proses ini kita menggunakan proses penyerapan neutron. Jadi 2 neutron ini akan diserap. Jadi yang terlepas itu hanya 1 neutron yang akan menumbuh U235 lagi. Dan proses ini akan berkelanjutan bahwa setiap 2 neutron yang terjadi itu akan diserap. Sehingga akan hanya ada 1 neutron yang menumbuh di sini. Jadi proses
proses ini sudah tidak ada, proses ini sudah tidak ada, proses ini sudah tidak ada ya, tidak ada. Jadi di sini akan ada pembelahan konstan. Jadi hanya 1, 1, 1, 1 saja. Nah, di sini juga kita akan bisa mengendalikan ketika energi yang kita butuhkan itu kurang gitu ya. Jadi yang diserap itu cuma hanya 1, mungkin tidak ada yang diserap. Tapi ketika kelebihan, jadi yang diserap itu 2 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu cara kita mengendalikan reaksi fisi tersebut gitu, supaya tidak ada overload dari energi ini, supaya tidak bahaya juga, tidak terjadi ledakan dan lain sebagainya. Untuk yang kedua itu adalah memperpanjang rentang waktu. Nah, gitu. Ini adalah salah satu cara yang pernah digunakan, yang saat ini digunakan di Batan Bandung. Jadi, hal ini biasanya dilakukan dengan mengubah media dalam proses terjadinya reaksi fisi dalam reaktor nuklir. Oke, jadi dalam reaksi fisi ini pasti ada medan, gitu ya, medan atau media. Tadi waktu 10 pangkat min 14 itu menggunakan media udara, ruang hampa khususnya. Nah, itu kan sangat cepat sekali. Jadi kita memperpanjang rentang waktunya di sini. Jadi kita menggunakan di sini yang namanya air. Kenapa kita menggunakan air? Karena air itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada udara. Itu ya. Sehingga nanti bisa memperpanjang rentang waktunya. Gitu. Karena proses kecepatan yang dibutuhkan itu sangat besar. Sehingga nanti rentang waktunya akan kecil. Gitu. Itu ya. Jadi kita menggunakan air. Kenapa kita menggunakan air suling sih? Kenapa tidak menggunakan air sumur dan sebagainya? Nah, alasannya karena air suling itu memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Kenapa kita harus menggunakan tingkat kemurnian yang sangat tinggi? Karena dalam proses ini itu tidak harus steril, tidak ada partikel-partikel lagi. Gitu ya. Karena kenapa? Dalam proses penembakan neutron nanti supaya hanya uranium yang akan tertembak, jadi tidak ada partikel lagi, supaya tidak campur aduk. Kalau kita seandainya menggunakan air sumur ataupun air keran gitu ya, di situ kan masih ada partikel-partikel yang masih apalah adalah gitu dari proses airnya dan lain sebagainya. Nanti neutron ini akan menumbuk partikel tersebut dan akan menghasilkan pembelahan yang beda, nanti malah bertentangan, malah terjadi kerusakan yang sangat besar gitu. Bahkan kecelakaan yang sangat fatal nanti. Nah, makanya kita menggunakan air di sini yang sangat memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi di sini. Oke. Dan di sini yang kedua ini digunakan oleh Batan Bandung, Badan Teknologi Nuklir Bandung di sini. Saya sama teman-teman itu dulu pernah melakukan study tour atau studi lapangan ke Batan Bandung dan langsung melihat reaktor nuklir. Itu di situ ada dalam medianya itu ada air suling. Nah, untuk menghambat ini, untuk memperpanjang rentang waktu yang nanti akan diatur oleh batang kendali di situ. Gitu ya. Supaya apa? Supaya energi yang dihasilkan itu tidak overload. Gitu. Sehingga nanti kalau di Batan Bandung itu energi yang dihasilkan itu kan terjadi energi yang dihasilkan itu energi panas ya. Itu atau uap itu nanti dibuat untuk memutar turbin. Gitu. Sehingga terjadilah yang namanya energi listrik nanti dari turbin tersebut dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi sebenarnya penghambat atau cara menghambat reaksi berantai di sini. Jadi mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin kritik, saran yang membangun dari Anda itu sangat baik untuk kita sebagai presenter. Dan pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan karena presentasi akan lebih maksimal apabila ada diskusi yang interaktif gitu ya dari para audiens dan para presenter gitu ya. Mungkin hanya itu saya perwakilan dari grup kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari tutur kata serta penyampaian dari awal sampai akhir, saya pribadi mewakili kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.